Hoy tenemos una nueva victoria. El director operativo... Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel ProView. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari El Capo. Dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang pertama sampai ketiga. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Dikisahkan, tanggal 19 Januari tahun 2001, El Capo berhasil melarikan diri dari penjara Meksiko. Dia dijemput oleh adiknya Polo dan anak buah kepercayaannya yaitu Tono. Beritanya pun sampai viral di seluruh penjuru Meksiko. Menurut informasinya, dia kabur dari penjara Puente Grande, padahal sebelumnya El Capo dijebloskan ke dalam penjara super maksimum Almoloya. Kaburnya El Capo tentu saja akan menghantui musuh besarnya yaitu Avendaños bersaudara. Nos va a querer cobrar las cuentas pendientes. Kemudian, Capo singgah di rumah Arturo Bernal dan saudaranya Arriero Bernal. Bienvenido, Joaquín. Los hermanitos. Mereka adalah utusan Capo yang mengatur bisnisnya di Los Angeles. Di tempat ini juga sudah berkumpul para dedengkotnya kartel Meksiko yang sengaja diundang. Di antaranya ada Nazario, pimpinan kartel Michoacán. Lalu dari kartel Golfo ada Raciel dan pembunuh bayarannya bernama Elcano. Kemudian ada Plasencia bersaudara. Dan ada juga Amado bersaudara yaitu Sente dan Rodolfilo dari kartel Juarez. Mereka semua terkejut saat melihat El Capo karena sebelumnya tidak diberitahu. El Capo mengajak mereka semua untuk membentuk federasi di bawah komandonya. Selain menghancurkan musuh mereka yaitu Avendaños bersaudara, Capo akan mengatur perundingan dengan pemerintah. Dan akankah rencana Capo ini berhasil? Y un nuevo trato con el gobierno. Dan inilah film El Capo. Film kemudian flashback 6 tahun sebelumnya, berlatar belakang di penjara Almoloya, Meksiko. Conrado datang menemui kepala penjara untuk menunjukkan surat pengajuan pemindahan El Capo ke penjara Puente. Conrado juga membawa bukti bahwa wanita ini menyembunyikan laporan yang membuatnya tidak punya pilihan selain mengabulkan pengajuan ini. Singkat cerita, El Capo telah dipindahkan ke Puente. Baru saja menempati selnya, dia melihat gulungan kertas yang bertuliskan "Selamat datang El Capo". Ternyata itu ditulis oleh sahabatnya Guerro yang sudah lebih dulu mendekam di penjara ini. Tidak cukup dengan dipindahkan ke penjara lain, Capo mengutus Laura untuk menemui Conrado agar menyuapnya dengan 4 koper yang berisi batangan emas. Y otra muy distinta es dejarlo libre. Capo tidak bisa menjalani hukumannya selama 20 tahun dan ingin dibebaskan dari penjara ini. Tapi Conrado menolak suap tersebut karena dia tidak mau karir politiknya hancur jika media mencium persekongkolannya dengan Raja Obat Bius. Karena gagal menyuap penasehat presiden itu, Capo akan mencari cara lain agar dirinya bisa bebas dengan cara legal. Tapi jika rencana itu gagal, tidak ada pilihan selain kabur dari penjara ini. Guerro sendiri tertangkap gara-gara Amado memberikan lokasi persembunyiannya setelah pesawatnya jatuh. Ketika Amado dan istrinya sedang berada di sebuah rumah makan, tiba-tiba Ramon dan anak buahnya melakukan serangan. Meskipun anak buahnya dibantai habis, Amado berhasil melarikan diri. Guerro memperkenalkan Capo kepada tahanan bernama Fontanero yang bisa menyediakan apapun kebutuhan Capo di penjara ini. Jika memang dia tidak bisa bebas, Capo ingin bersenang-senang di penjara ini.
Karena itu, dia meminta Laura mengirimkan sejumlah uang ke penjara ini untuk menyuap petugas. Jadi, walaupun Capo di penjara, bisnis narkoboynya di Los Angeles tetap berjalan di tangan Bernal bersaudara. Untuk mengujinya, Capo minta waktu 20 menit lagi ke petugas untuk berada di lapangan. Dan sebagai imbalannya, dia memberikan uang suap. Amado berencana untuk melakukan operasi plastik di wajah agar musuh-musuhnya tidak mengenalinya. Tú manténme a raya los avendaños. Meskipun operasi ini beresiko, Amado tetap akan melakukannya karena dia merasa sehat. Istri pertama Capo dan putranya bisa datang berkunjung ke penjara ini sekaligus membawakan televisi untuknya. Mira. Gracias. Bahkan dengan uang suapnya, Capo memiliki kesempatan untuk celepot. Tak diduga, saat menjalani operasi rekonstruksi wajahnya, Amado dinyatakan meninggal dunia. ¡Se murió el cabrón! Las fichas se van a mover. Tersisa Ismael dan Avendanos bersaudara di luar penjara yang sepak terjangnya sudah diketahui oleh Conrado. Dia dan kepala DEA-nya Meksiko menemui presiden untuk merencanakan langkah selanjutnya. Conrado memberi masukan agar mengendalikan kartel yang kuat untuk memangsa kartel-kartel kecilnya. Yang dimaksud kartel yang kuat itu adalah Ismael atau Avendanos bersaudara. Tentu saja, keputusan pemerintah yang memilih Avendanos membuat El Capo geram. Capo mendapat kiriman ponsel yang disembunyikan di dalam makanannya. Dia menghubungi Ismael untuk mencari kontak pemerintah yang lebih tinggi dari Conrado, karena dia harus segera bebas dari penjara ini sebelum Avendanos berkuasa. Capo lalu menyuap petugas agar dipertemukan dengan kepala penjara karena menurut informasi yang dia dapatkan, istrinya ingin pergi ke Paris. ¿Qué se le ofrece? Dia membawa sekoper uang berikut tiket pesawat untuk kepala penjara ini dan istrinya ke Paris. Ramon dan anak buahnya mencegat mobil seorang jaksa lalu menembaknya. Setelah diberi kebebasan, ternyata Avendanos bersaudara bertindak di luar batas dengan membunuh jaksa wilayah. Karena kejadian ini, Conrado mendapat tekanan dari DEA. Merasa sudah menguasai penjara ini, Bernal bersaudara dengan mudah masuk ke dalam penjara untuk mengunjungi El Capo. Dia menugaskan Chito untuk membagikan uang suap kepada para pejabat penjara ini. Hanya seorang petugas yang berani menolak uang haram itu. Karena merasa salah telah memilih Avendanos, kini Conrado bekerja sama dengan Ismael yang mendukung El Capo. Conrado menyalonkan diri sebagai anggota Kongres dan jagoan dari partainya mencalonkan diri sebagai presiden. Setelah mereka terpilih, Capo dijanjikan akan dibebaskan dari penjara, tapi syaratnya Capo harus menyingkirkan Avendanos. Namun rencana Conrado tidak sejalan dengan presiden dan DEA. Mereka telah menggerebek gudang Capo di Los Angeles, bahkan berencana untuk mengekstradisi El Capo ke Amerika. Capo yang ketar-ketir meminta Laura mengatur pertemuan dengan DEA. Capo menjanjikan kepada mereka akan membantu menangkap Avendanos asalkan rencana ekstradisi dirinya dibatalkan. Lalu, apakah DEA menyetujuinya? Lanjut. Capo melihat seorang wanita dengan kasus pembunuhan ditempatkan di penjara ini. Ismael memberitahu Capo bahwa kandidat presiden baru akan membebaskan Capo dari penjara ini jika dia telah terpilih. Melakukan pesta hingga mendatangkan para wanita seksoi ke dalam penjara ini begitu mudah dilakukan El Capo. Hanya seorang petugas yang berani melawannya. Namun, dia harus berakhir bonyok dipukuli oleh Raja Obat Bius ini dan Guero. Kesal dengan kejadian tersebut, Capo ingin melampiaskannya kepada wanita pembunuh yang baru dijebloskan ke dalam penjara ini. Meskipun Guero melarangnya, Capo tidak peduli karena tidak ada yang bisa menolak keinginan sang Raja Obat Bius. Di saat hari pemilihan tiba, Conrado tidak menduga partainya kalah dalam pemilihan presiden, termasuk pencalonan dirinya sebagai anggota Kongres. Dan itu artinya El Capo tidak akan bisa bebas dengan cara legal. Bahkan desas-desusnya, El Capo akan segera diekstradisi. Peluang terbuka karena Direktur Keamanan Penjara yang baru bernama Damaso mau diajak bekerja sama agar Capo bisa kabur dari penjara ini.
Bagaimana kisah selanjutnya? Film berlanjut ke episode 2. Damaso mendapat pasokan 1 tas yang penuh uang ditambah 1 tas yang penuh dengan emas batangan untuk menjalankan rencana pelarian El Capo. Tak tanggung-tanggung, kepala polisi federal disuap untuk rencana ini, yang ditukar dengan sebuah barang yang dibungkus dengan plastik hitam dan diberikan kepada El Capo. Presiden Meksiko yang baru memecat Conrado dari posisinya sebagai penasehat keamanan. Es su decisión. Le deseo mucha suerte, licenciado. Untuk kabur dari penjara ini, Capo meminta bantuan Chito yang dijanjikan bekerja dengannya di luar penjara. Tidak mau karir politiknya hancur, Conrado meminta bantuan mantan presiden untuk mencari informasi sosok pengendali presiden yang sekarang. Ternyata dia adalah istrinya sendiri. Conrado lalu menemui istri Presiden Meksiko agar merubah keputusan suaminya dengan sogokan sebuah perhiasan mewah. Para agradecerle por la amabilidad del... Guerrero rupanya menolak saat diajak kabur oleh El Capo. Ketika Damaso membagikan uang suap kepada anak buahnya, Capo memberikan kenang-kenangan sepatu baru untuk seluruh narapidana yang mendukungnya. Conrado harus tepuk jidat karena ibu presiden tidak mempan dengan sogokannya. Sesuai kisah aslinya, tepat di tanggal 19 Januari 2001, Capo memulai misi pelariannya dari penjara Puente, Meksiko. Ternyata, barang yang diberikan oleh kepala polisi federal itu adalah kostum pasukan khusus untuk digunakan Capo sebagai penyamarannya kabur dari penjara ini. Sedangkan Chito membawa pakaian laundry keluar dari penjara sampai ke tempat parkir. Setelah itu, dia pergi membawa mobilnya. Petugas yang sedang mengabsen satu persatu tahanan tidak menemukan keberadaan El Capo. Karena itu, sesuai prosedur, petugas menyalakan alarm dan memanggil polisi federal. Kostum yang digunakan pasukan khusus ini sama persis dengan yang digunakan El Capo. Pelariannya begitu mudah karena El Capo telah menyuap mereka semua. Dibantu pasukan khusus ini, Capo dengan santuinya memasuki mobil mereka lalu kabur dari penjara. Sedangkan pejabat lainnya menghapus rekaman saat Capo memasuki mobil tersebut, termasuk saat Chito membawa laundryan di tempat parkir. Capo akhirnya dijemput oleh Tono dan Polo. Menteri Penerangan ditugaskan presiden untuk memimpin investigasi. Bahkan, presiden meminta dibentuk pasukan khusus untuk menangkap kembali El Capo. Capo lalu menuju rumah El Vegas, tempat komplotannya sudah menunggu termasuk si Chito. Petugas penjara yang jujur itu memberitahu menteri bahwa El Capo terakhir terlihat di klinik rumah sakit, bukan di Binatu seperti perkiraan mereka. Pasukan khusus dari Angkatan Udara mendapat tugas dari presiden untuk meringkus kembali El Capo. Dan pasukan ini dipimpin oleh El Uno. Capo mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekannya yang membantunya kabur dari penjara, termasuk Bernal bersaudara yang mengurus bisnisnya. Ambisinya adalah memburu Avendanos dan menjadikan Sinaloa sebagai wilayah kerajaan bisnis narkoboynya. Pemerintah dan media berhasil mengendus beberapa pejabat yang bekerja sama dengan El Capo. Untuk menjaga nama mereka, Raja Obat Bius ini punya rencana. Dia meminta Chito untuk menyerahkan diri sekaligus mengaku sebagai satu-satunya orang yang membantu pelarian El Capo. Te vas a entregar a la policía. Imbalannya, Capo akan menjamin seluruh kebutuhan keluarganya, termasuk Chito sendiri di dalam penjara. Setelah melihat berita kaburnya Capo, Ramon tidak ingin sembunyi, tapi justru akan memburunya. Capo lalu terbang menemui keluarganya. Selain ibunya, ada istri pertamanya dan kedua anaknya yang bernama Quino dan Moreno alias Ovido yang saat ini diberitakan telah ditangkap. Moreno adalah anak dari pernikahan dengan istri keduanya yaitu Gracia. Tamazula dipilih El Capo sebagai lokasi persembunyiannya. Kembali ke scene awal saat Capo mengumpulkan seluruh dedengkotnya kartel Meksiko untuk membentuk federasi. Hanya kartel Golfo yang menolak usulan ini. Ya se terminó con él. No busco venganza. A nosotros no nos interesa la federación.
Laura kemudian memberitahu Capo jika DEA tertarik dengan penawarannya tentang Avendanos. Tono memperingatkan negosiasi ini bisa jadi adalah jebakan yang dilakukan DEA, karena itu mereka harus berhati-hati. Capo memilih adiknya dan seorang pengawal untuk melakukan pertemuan dengan DEA di sebuah hotel. Saat mereka memasuki lift, ternyata Polo langsung ditangkap. Alhasil, dia dijebloskan ke dalam penjara super maksimum, yaitu Almoloya. Conrado memberikan penawaran kepada Capo untuk memberikan Avendanos dan dia akan mengupayakan langsung kepada presiden agar berhenti mengejarnya. Di sini Capo setuju asalkan Ramos dihabisi sedangkan Benjamin bisa ditangkap hidup-hidup. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 3. Pasukan khusus yang bertugas memburu El Capo berhasil mendapatkan lokasi persembunyian Raja Kartel Meksiko itu dari penyadap yang dipasang di mobil anaknya. El Chapo está en Tamazula. Ismael mengunjungi rumah persembunyian El Capo untuk membahas rencana memburu Avendanos. Dengan memanfaatkan mantan anak buah Ismael yang bernama Carlos yang saat ini menjadi orang kepercayaan mereka. Ismael lalu menghubungi Carlos untuk memberinya ancaman yang kebetulan sedang satu mobil dengan Ramon. Ya, cabrón. ¿Conoces muy bien a Ramón? Saber instrucciones. Carilo berpura-pura dihubungi selingkuhannya. Ketika Ismael sudah pergi, tiba-tiba pasukan khusus melancarkan serangan kepada Capo dan anak buahnya. Capo dan Tono berusaha melarikan diri dengan ATV lalu bersembunyi di dalam gua. Kedua putra Capo mengunjungi paman mereka di penjara. Pinche plebe. Tienes que salir pronto, tío. Setelah sampai di rumah aman, Capo menugaskan seluruh anak buahnya untuk mencari penyadap di sekeliling rumah dan mobil yang digunakan keluarganya. Akhirnya, penyadap itu berhasil ditemukan di dalam mobil putranya. Estaba en su coche. Selanjutnya, Tono ditugaskan untuk menculik adik perempuan Carlos untuk memberi ancaman kepadanya. Amigo de tu hermano Carlillo, fuimos juntos. Mau tidak mau, Carlos harus bekerja sama dengan Capo jika dia dan adiknya ingin selamat. Si haces lo que yo quiero, que ninguno de los dos salga vivo de aquí. Carlos berpura-pura memberitahu Ramon lokasi keberadaan Ismael yang tidak mendapat pengawalan ketat di sebuah karnaval. Pues vete nada más con él y con el alambre, para que no llamen la... Singkat cerita, di sebuah karnaval, Carlos memandu bosnya untuk menemukan Ismael. Ramon tidak menyadari jika dirinya yang sebenarnya menjadi sasaran. Saat itu juga, Ramon pun ditembak mati. Capo yang melihat dari atas gedung langsung memberitahu Conrado. Ramón Avendaño acaba de morir en Mazatlán. Benjamin tidak menyangka jika adiknya yang dibunuh saat memburu Ismael. Informasi ini dimanfaatkan Conrado yang langsung memberitahu presiden jauh lebih cepat dari aparat manapun. Wah, si Ramón Avendaño ha muerto. Benjamin memilih untuk bersembunyi di rumah Puebla. Hanya Carlito dan anak laki-lakinya yang tahu rencana ini. Sedangkan dua anak buahnya ditugaskan untuk memburu Carlos. Capo menugaskan Tono untuk menghubungi kontak tentaranya demi mencari tahu identitas pasukan khusus yang mengincar dirinya. Anak buah Benjamin berhasil menemukan persembunyian Carlos setelah membuntuti adiknya. Dalam kontak senjata itu, Carlos tewas tertembak. Señor.
Sedangkan komandan dari pasukan khusus ini tidak menduga jika El Capo sudah berada di rumahnya. No es justo para tu hijo, cabrón. Capo akan memberikan imbalan $10.000 per bulan untuk Uno jika dia mau bekerja kepadanya mengincar bandar narkoba yang ditargetkan oleh Capo. Istrinya pun nyeletuk agar meminta bayaran 3 kali lipat. Uno sepertinya setuju dan langsung membagikan uang tersebut kepada anak buahnya. Tugas mereka adalah memberi perlindungan kepada El Capo sekaligus memburu Benjamin. Setelah membuntuti Carlito, tim berhasil menemukan persembunyian Benjamin. Capo lalu memberitahu Conrado, tapi informasi itu tidak gratis karena dia menginginkan pemerintah berhenti mengejarnya, sekaligus membatalkan ekstradisinya. Conrado langsung menemui presiden untuk memanfaatkan informasi ini. A cambio, quiere volver a su puesto. Sin intermediarios. Dia ingin menjadi Direktur Operasi Penegak Hukum Federal yang memiliki kendali penuh dalam penegakan hukum dengan caranya. Presiden menyetujuinya dan gak pakai lama dengan jabatan barunya itu, Conrado langsung memimpin anak buahnya dalam operasi menangkap Benjamin. Perfectamente el lugar en donde se resguarda. Estamos planeando atraparlo vivo. Hemos capturado a Benjamin sama sekali tidak bisa berkutik saat polisi federal membekuknya. Beritanya viral hingga Guerrero bisa bernafas lega karena dendam kematian keluarganya telah terbalaskan berkat jasa dari El Capo. El Capo akhirnya bisa santuy menikmati Kopay dan Utbray karena pemerintah Meksiko dan DEA tidak akan mengejarnya lagi. Seluruh anggota federasi dari bos kartel berkumpul, kecuali Resil dan kartel Golfo yang jelas akan menjadi target sasarannya. No podemos tolerar el desprecio a su organización. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.